Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Aldafa. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan tentang load flow, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari Gozi Nur Maulidana Putra. Nanti dia akan menyampaikan tentang short circuit. Kemudian Alvina Fatma nanti akan menyampaikan tentang coordination protection. Dan nanti Muhammad Arifin dan Wahyu Setiawibowo, mereka akan menyampaikan tentang art flash. Oke, pertama adalah load flow. Pertama, apa itu load flow? Load flow analysis adalah suatu teknik yang digunakan dalam bidang teknik tenaga listrik untuk menganalisis aliran daya atau power flow dalam suatu jaringan listrik, yang tujuannya adalah untuk menentukan tegangan, arus, dan daya yang mengalir melalui setiap komponen dalam setiap tenaga listrik di bawah kondisi operasi tertentu. Kemudian ini adalah SLD dari skenario 1A atau normal sebelum di running, yang mana pada skenario 1A atau normal ini semua pembangkitan dan pembebanan itu adalah on. Jadi semuanya aktif. Kemudian ini adalah kondisi setelah di running dari eh, skenario 1A atau normal. Kemudian ini adalah data skenario pembangkitan dan data skenario pembebanan. Pada skenario pembangkitan ini ada 3 skenario. Yang pertama adalah skenario 1 atau normal. Kemudian ada skenario 2. Dan yang ketiga ada skenario 3. Pada skenario 1 atau normal ini, eh, pembangkitan itu disuplai langsung oleh PLN dan generator. Yang artinya PLN dan generator itu on. Kemudian pada skenario 2, hanya generator yang on. Jadi hanya generator yang menyuplai tegangan, sedangkan PLN tidak atau off. Kemudian pada skenario 3, hanya PLN saja yang menyuplai tegangan, jadi generatornya di-off-kan. Kemudian untuk total load flow di sini didapatkan pada skenario 1 atau normal, ini ada di 5,664 MVA. Kemudian pada skenario 2 didapatkan 5,691 MVA. Kemudian pada skenario 3 didapatkan 5,667 MVA. Kemudian ini ada data skenario pembebanan. Pada skenario A ini didapat terlihat semua beban itu aktif atau on. Kemudian di skenario B ini terlihat pada bus 1 Ki 2 dan bus 2 Ki 2 ini bebannya off. Bus 1 Ki 2 dan bus 2 Ki 2 ini, jika kita lihat pada SLD ini, bus 1 Ki 2 itu bebannya adalah motor 1 dengan 700 horsepower. Kemudian pada bus 2 Ki 2 ini ada eh, motor motor 3 dengan 600 kilowatt. Kemudian pada skenario C ini ada 3 beban yang di-off-kan. Jadi hanya 2 beban pada bus 1 Ki 2 dan bus 2 Ki 2 yang on. Pada skenario C ini bus 1 Ki 1 itu bebannya adalah laboratori dengan 3 MPa. Kemudian bus 2 Ki 1 dengan beban motor 2 600 kilowatt. Dan bus 3 Ki 1 yang bebannya adalah motor 4 600 kilowatt. Oh ya, untuk total load flow ini didapatkan dari menjumlahkan beban-beban yang ada di bus. Contohnya di bus 1 ini bebannya adalah laboratori dan motor 1, yang kemudian dari 3 MVA ini dijumlahkan dengan 0,606 MVA, kemudian dijumlahkan dengan beban yang ada di bus 2, yaitu motor 2 dengan 0,696 MVA, kemudian motor 3 dengan beban yang sama, dengan jumlah ini yang sama, dan motor 4 dengan 0,69 dengan 0,696 MVA juga. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah kasus skenario pada load flow.
Di sini pada skenario pembangkitan, enggak, di sini kita bikin tiga skenario. Yang pertama adalah skenario 1A, 2A, dan 3A. Pada skenario 1A ini adalah kondisi di mana semua pembangkitan dan pembebanan adalah on, yang artinya PLN dan generatornya on, dan semua beban aktif. Bisa dilihat di sini ada B1806, ABQ1, ABQ2, dan ABQ3. Ini adalah eh, ID dari circuit breaker, sorry, yang terhubung oleh beban. Jadi pada B1806 ABQ1 ini terhubung langsung oleh laboratori, beban laboratori, dan ABQ2 ini dengan motor satu. Bisa dilihat pada gambar ini, ya 1806 ABQ1 ini terhubung dengan laboratori, 1806 ABQ2 juga terhubung dengan motor satu, dan seterusnya. Kemudian pada skenario pembangkitan 2 atau skenario pembebanan A, di sini hanya menggunakan pembangkitan dari generator. Jadi hanya generator yang aktif untuk menyuplai daya dengan semua bebannya on. Kemudian pada skenario pembangkitan 3A, bisa dilihat di sini hanya PLN yang menyuplai daya dengan generator yang off dan sama beban aktif. Oke, di sini dari simulasi kasus case 1 ini atau skenario 1A, bisa dilihat dari summary of total generation ini, didapatkan source swing boost-nya itu di 3,049 megawatt dengan MVAR-nya negatif 0,098 dan di 3,051 MVA dengan power factor 99,95 leading. Arti leading di sini adalah arus mendahului tegangan. Kemudian didapatkan total demand yaitu 5,049 megawatt dengan MVAR-nya 2,678 dan 5,716 MVA dengan power factor 88,34 lagging, yang artinya arusnya ini tertinggal dari tegangan. Oke, di sini pada skenario ini, skenario 1A ini tidak ada overload ya. Jadi tidak terjadi overload. Namun ketika kita coba memakai skenario pembangkitan 2A yang dimana hanya memakai generator, mari kita coba ke etap. Oke, sudah terlihat. Di sini kita pakai skenario 2A yang dimana hanya menggunakan generator ya. Generator 5 megawatt. Kita coba load flow-nya. Oke, di sini terlihat ya. Di sini terlihat terjadi overload. Kita cek di alert view. Oke, di sini dapat dilihat rating limit dari generator ini adalah di 5 megawatt. Sedangkan nilai operatingnya ada di 5,046 dengan 100,9%. Yang artinya di sini terjadi overload ya pada generator karena beban yang dihasilkan ini ada di 5,05 megawatt, melebihi kapasitas dari si generator yang hanya 5 megawatt. Kemudian ketika kita coba di skenario normal atau di skenario biasa itu, bentar. Oke, di sini bisa dilihat di skenario normal atau 1A tidak terjadi ini ya, overload, karena apa? Tegangannya disuplai oleh PLN dan generator. Bisa dilihat tidak terjadi apa-apa. Kemudian ketika kita coba hanya menggunakan suplai tegangan dari PLN, artinya generatornya di-off-kan. Oke, bisa dilihat di sini, bus barnya berwarna ungu.
Di sini bisa dilihat di bus bar Q1 dan Q2 terjadi under voltage, dan di bus 2 juga, bus 3 juga sama. Saja di sini terjadi under voltage. Karena nilai operatingnya ada di bawah dari kapasitas bus barnya. Di sini bisa dilihat rating limitnya ada di 4,16 kV dari bus Q1, bus 1 Q1. Di rating limitnya ada di 4,16 kV, dan di operatingnya ada di 4,66, dan ini ada di 97,7%. Jadi terjadi under voltage. Oke, kita kembali ke materi. Kemudian ini adalah tabel dari pembebanan dan rugi-rugi pada trafo dengan drop tegangan kurang dari 5%. Bisa dilihat di sini statusnya on, eh, megawatt flow-nya ada di 3,049, kemudian VAR flow-nya ada di 0,158, ampere flow-nya ada di 423,4 ampere dengan power factor 99,87, loading persennya ada di 30,5, voltage drop-nya ada di 0,04 dengan KW losses di 3,9 dan KVAR losses di 60,4. Dan tap timernya di sini 0 ya, karena kita tidak menyeting tap changernya. Kemudian di sini ada konsumsi daya dan rugi-rugi per kabel. Bisa dilihat di sini MV flow-nya, VAR flow-nya. Di sini kabelnya juga tidak ada yang overload atau kapasitasnya ini ya, nggak cukup. Kemudian ini ada tegangan push pada sistem. Terlihat di sini S1806AB ini adalah ID dari bus 1. Kemudian S1806 ini 06BA ini adalah ID dari bus 2, dan S1806BB ini dari ID dari bus 3. Kita cek dulu, aku salah. Oh ya, benar. Bisa dilihat di sini pada bus 1 Q1 megawatt flow-nya itu ada di 2,040 megawatt. Di sini bebannya pada bus 1 Q1 ini tadi ada di laboratori. Kemudian di bus 1 Q2 ini tadi bebannya itu ada di motor 1 dengan 700 horsepower. Di sini bisa dilihat voltage drop-nya pada bus 1 Q1 didapatkan 417,2 ampere flow dengan power factor di 85%. Kemudian pada bus 2 dengan motor 700 HP didapatkan ampere flow-nya di 84,3 dengan power factor di 92,2. Kemudian di bus Q1, di bus 2, Q1, Q2, dan bus 3 Q1, ini ada beban motor senilai 600 kilowatt, didapatkan power factor dan didapatkan power faktornya di 92,3% dan ampere flow-nya di 96,7. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai load flow. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Gozi Nur Maulidina Putra, tentang soal sirkuit. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi oleh Alvina Fatma tentang coordination protection. Dan nanti akan dilanjutkan lagi oleh Wahyu Wibowo dan Muhammad Arifin tentang arc flash. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.